ini kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, menunjukkan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat. Alhamdulillah untuk khotib pada hari ini dan Pak Ustaz Abi bersama kita, dan yang kedua yaitu untuk muadzin azan saya. Alhamdulillah saya ingatkan kembali untuk jamaah semuanya untuk di-off-kan teleponnya, mulai terbang dulu karena kita akan menjalankan sholat jemaah, dan softnya diluruskan ya pada maju aja di belakang, yang di belakang aja maju, kita udah ada jemaah lagi. Sama nanti ke depan lebih banyak lagi Pak Ustaz. Monggo Pak Ustaz, waktu tempat kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana lil alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsul ladzi anzala alaina bi anwa'in ni'ami midrara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi alladhina yutahhiruna Allah tathira. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan kasih sayang dan kemurahannya, kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara kehidupan, bersujud di atas buminya, dan berkumpul di dalam perayaan sholat Jumat yang penuh berkah di hari Jumat hari ini. Kesempatan kali ini, izinkanlah khotib mengawali khutbah dengan mengajak diri sendiri dan kita semua yang ada di sini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah, karena takwa adalah akar dari segala kebaikan dan pangkal dari segala keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi pernah bersabda, khotib ingin mengingatkan bahwa takwa adalah sebuah perisai, bukan perisai dari sebuah baja, tetapi perisai spiritual yang melindungi hati, akal, dan tindakan kita sebagai seorang hamba dari segala keburukan. Ia membentengi dari godaan syahwat, ia menahan lisan dari menyakiti, dan menjaga perbuatan dan tindakan kita dari perbuatan yang negatif. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini izinkanlah khotib berbagi kisah tentang seorang nabi yang ajarannya tidak menggunakan otot, tetapi menggunakan sebuah kelembutan. Tidak menggunakan kekuasaan, tetapi menggunakan sebuah hikmah. Nabi tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Isa adalah nabi yang lahir dengan cara yang ajaib. Dia tidak ditemani oleh seorang ayah, tetapi kehadirannya dihormati oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dia mengatakan bahwa hidup ini penuh nikmat dan Allah bisa menghadirkan keindahan di luar dugaan kita. Tetapi yang paling penting dari kisah kelahirannya adalah bahwa beliau membawa jalan yang dinamakan dengan jalan cinta kasih. Nabi Isa tidak datang membawa bala tentara, ia tidak menggenggam pedang, yang ia bawa hanyalah kata-kata yang menenangkan, doa yang menguatkan dan hati yang tak pernah lelah mencintai. Ia menyentuh orang sakit menjadi sembuh, ia mendatangi orang yang tersisih dan mereka menjadi berarti kembali, dan ia tidak hanya menyembuhkan tubuh tapi juga jiwanya. Sekarang mari kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan suasana di lingkungan kita, di sekolah kita. Ada seorang sahabat atau teman yang baru masuk kelas. Bahasanya terbata-bata, aksennya terdengar aneh,
Saat ia berbicara, beberapa dari kita kemudian mungkin saja menertawakan. Dia memerah mukanya lalu dia terdiam. Tetapi ada seorang teman yang mendekat, menepuk bahunya lalu berkata, "Gak apa-apa, nanti setelah ini kita akan ngobrol lagi apa yang bisa aku bantu." Dari situlah lahir persahabatan, yang asing berubah jadi saudara, yang malu berubah jadi rasa percaya diri. Sebuah peristiwa seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi sesungguhnya itu adalah ajaran Nabi Isa yang hidup kembali. Sebuah kasih yang menembus sekat, cinta yang tidak peduli asal, dan warna kulit ataupun perbedaan etnis. Suatu hari Nabi Isa berjalan bersama murid-muridnya, melewati bangkai seekor anjing. Banyak orang yang menutup hidung, mencibir, dan merasakan jijik dengan pemandangan seperti itu. Mereka hanya melihat kotoran, bau busuk, dan sesuatu yang tidak layak dipandang. Namun Nabi Isa berhenti sejenak, menatap bangkai itu lalu berkata dengan tenang, "Lihatlah betapa putih gigi-giginya." Orang-orang terdiam, mereka baru saja mengolok, tetapi Nabi Isa menemukan sisi indah dari sesuatu yang dianggap hina. Dari lisannya lahir kasih, bukan cercaan, melainkan sebuah apresiasi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kisah kecil ini memberikan kita pelajaran penting bahwa kasih tidak hanya ditujukan kepada manusia, tapi juga kepada ciptaan Allah. Nabi Isa mengajarkan kita untuk melihat sisi baik dari sebuah keadaan yang mungkin saja kita pandang secara buruk. Bagi kita semua, itu artinya adalah jangan terburu-buru menilai seseorang dari kekurangannya. Seorang teman yang mungkin terlihat aneh, berbeda, atau mungkin tidak populer, mungkin punya sisi yang indah, punya sisi yang baik, yang luput dari pandangan kita. Begitu juga dengan pasangan yang kita punya. Mungkin kalau kita sering melihat keburukannya, kita sulit melihat kebaikannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk melihat sisi yang baik dari sebuah peristiwa. Dalam kesempatan yang lain, suatu hari Nabi Isa melewati seorang laki-laki. Orang itu mencaci dan menghinanya dengan kasar. Namun Nabi Isa menjawab dengan doa kebaikan untuk orang tersebut. Ketika ditanya, beliau menjawab, "Setiap orang mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Ia berkata dengan keburukan karena hatinya penuh dengan keburukan. Aku membalas dengan kebaikan karena hatiku penuh dengan kasih." Apa pelajarannya? Kita semua di sini sering menghadapi ejekan, bullying, atau komentar pedas. Tapi Nabi Isa mengajarkan, jangan biarkan kata-kata orang merusak isi hati kita. Jangan biarkan kata-kata orang merusak isi pikiran kita. Kita tetap bisa memilih untuk menebar kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang terhormat. Namun sayang sekali, dunia kita sering sibuk dengan hal-hal yang justru menjauhkan kita dari cinta, dari kasih. Media sosial penuh dengan komentar yang tidak berkenan. Di sekolah ada budaya mengejek atau merendahkan orang lain. Ada geng yang merasa lebih hebat lalu menutup diri dari yang lain. Dan saat seperti itu kita punya pilihan. Apakah ikut dalam arus kebencian atau memilih jalan yang lebih baik. Jalan yang diajarkan Nabi Isa. Jalan kepedulian dan jalan kasih sayang. Tetapi hadirin sekalian, jangan salah paham. Kasih sayang bukan kelemahan. Memaafkan bukan berarti kita kalah. Justru sebaiknya dan sebaliknya, kasih sayang adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Orang yang paling kuat bukanlah yang paling cepat memukul, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Orang yang paling mulia bukan yang punya banyak pengikut, tapi yang mampu tetap lembut kepada orang yang menghinanya. Nabi Isa pernah didoakan keburukan oleh orang-orang yang menolaknya. Apa balasannya? Ia justru mendoakan agar Allah mengampuni mereka. Inilah cinta yang tidak punya syarat, cinta menunggu orang lain berubah, tetapi selalu siap mengalir seperti mata air. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tidak tahukah kita di usia seperti sekarang ini, di usia muda,
Kita sering merasa gengsi. Kalau ada yang mengejek kita, kita ingin balas dendam. Kalau ada yang menolak kita, kita ingin tunjukkan bahwa kita itu hebat. Itu wajar karena kita sebagai manusia. Tapi Nabi Isa mengajarkan jalan yang lebih tinggi. Jangan ukur dirimu, jangan ukur dari diri kita dari bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ukur diri kita dari bagaimana engkau memperlakukan orang lain. Kalau dunia menghina kita, tetapi engkau memilih untuk tidak membalas, berarti hatimu lebih kuat dari hinaan itu. Kalau orang lain menutup pintu, tapi engkau tetap membuka tangan, berarti hati kita lebih luas dari pintu yang tertutup itu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang pengikut Isa yang sejati. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa kasih dan sayang. Artinya kasih sayang adalah tanda iman. Kasih sayang adalah tanda keaslian takwa. Bukan sekedar rajin tentang bicara kebaikan, tapi benar-benar menebarkan kehangatan. Kasih sayang itu seperti cahaya lilin. Lilin yang menyala bisa menyalakan lilin yang lain, sehingga tidak kehilangan cahayanya. Semakin dibagi, semakin teranglah ruangan. Begitu pula dengan kasih, dengan cinta, dengan kepedulian, semakin dibagikan, semakin luas dampaknya ke dalam hidup kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hidup ini singkat, kita tidak pernah tahu kapan kesempatan terakhir untuk berbuat kebaikan pada seseorang. Mungkin hari ini kita masih bisa bertemu teman sebangku, masih bisa bertemu keluarga, masih bisa bertemu pasangan, tapi besok bisa jadi ia sudah tidak seperti yang dulu, ada yang sudah pergi pindah sekolah dan lain sebagainya. Maka jangan tunda untuk berbuat baik, jangan tunda untuk memaafkan, jangan tunda untuk menebarkan cinta. Sebab kasih sayang bukan hanya membuat orang lain merasa dihargai, tapi juga membuat jiwa kita sendiri menjadi lebih ringan. Kalau ada yang pernah menyakiti kita, anggaplah itu kesempatan untuk membuktikan bahwa hati kita lebih luas. Itulah teladan Nabi Isa, cinta yang tak berbatas, kasih yang melampaui sekat, doa yang tetap indah meski dunia penuh luka. Semoga kita semua mendapatkan kasih sayang, mendapatkan inspirasi sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik, yang sadar, yang patuh kepada Tuhan dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukralahu ala taufiqihi wa imtani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi amma ba'du wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wakhzul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anal bala'i wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zohara wa ma batin an baladina Indonesia khossatan wa sairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan safnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu jum'ati rak'atain mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahu kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahu kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahu kulli syai'in qadir. Allahumma ajinna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa nakhidna al-jannata darussalam. Tabarak rabbana wa ta'ala tiyadal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na kufrana qalbana wa ilaika al-masir. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada hari ini sudah selesai. Seperti biasa, sebelum kita masih ada waktu beberapa menit untuk mengajukan mungkin satu atau dua pertanyaan yang mungkin belum paham, karena itu masalah mengenai jiwa yang besar Ustaz ya. Mungkin ada adik kita, mungkin ada yang belum paham, atau ada yang mungkin ditanyakan di luar daripada tema itu juga nggak apa-apa. Silakan mungkin dari mana, soalnya tidak gampang menjadi jiwa yang besar, apalagi masih adik-adik yang sampai umur segini ya, makanya agak susah seperti itu. Tapi nggak ada salahnya. Siapa tahu mungkin ada yang kurang paham atau mau ada yang pertanyaan di luar dalam tema itu juga nggak apa-apa, silahkan yuk. Biasanya Adi. Ada pertanyaan atau kita terusin pembahasan yang lalu? Kita terusin pembahasan kemarin aja kali ya? Ya sedikit ya. Iya sedikit Boleh ya. semuanya mati. Teman-teman sekalian, saya terima kasih masih bisa bersama-sama teman-teman di sini, dan seperti biasa kita setelah sholat Jumat mengadakan sedikit sharing session. Di beberapa pertemuan lalu, 2 pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang sholat, ya kan? Sholat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi prayer. Dan ketika prayer diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ternyata maknanya jauh lebih banyak, ya kan? Dan sholat kita sudah menjelaskan bahwa makna sholat adalah keterhubungan, koneksi dengan Tuhan, gitu ya. Dan prayer ini ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah personal prayer, kedua adalah canonical prayer, yang ketiga adalah intellectual prayer, yang keempat ada heart prayer. Saya hari ini mau sedikit mendalam tentang yang pertama, yaitu personal
prayer. Mungkin di antara teman-teman masih belum ngeh gitu ya. Nah, kita mencari jalan untuk keterhubungan dengan Tuhan itu macam-macam. Kebanyakan lewat sholat gitu ya. Tapi kalau lewat yang pertama itu lewat suasana hati yang spontan. Contoh misalnya buat kita di sini misalnya kalau ada kegelisahan, kalau ada masalah, kalau ada apalagi hati yang tidak enak gitu ya. Karena kita tidak semuanya itu bahagia terus, benar nggak? Kadang-kadang ada di saat dimana kita lagi galau. Maka kita bisa melakukan koneksi dengan Tuhan dengan cara mengungkapkan personal prayer kita dengan cara yang sederhana. Contoh misalnya, ya Allah tolong aku. Saat kapan kita mengucapkan kata seperti itu? Ya Tuhan tolong aku. Pernah gak ngomong kayak gitu? Biasanya kita jarang ngomong kayak gitu karena kita ngerasa kita mampu. Dan biasanya kita ngomong kayak gitu sama teman atau sama orang tua atau sama siapa yang bisa menganggap kita untuk bisa menolong kita. Jarang kita ngomong sama Tuhan, ya Allah tolong aku, gitu, jarang gitu ya. Karena kita tidak menganggap itu sebagai sebuah ibadah. Itu pun ibadah. Atau misalnya ketika kita lagi happy, lagi dapat lotre atau dapat pacar baru atau dapat apa lagi? Istri baru Mas mungkin contohnya. Apa? Rezeki yang banyak gitu ya. Nah, itu kan. Nah, itu ekspresi kita kan nggak ngeluh kan, tapi misalnya Tuhan terima kasih atas rezeki atau apapun. Nah, itu juga bagian dari ibadah gitu, personal prayer gitu. Dan di semua agama ada. Di Kristen ada nggak kayak gini? Ada. Di Hindu ada nggak? Di Buddha ada nggak? Di semua agama masing-masing punya personal prayer-nya. Terus apalagi misalnya, ya Rob aku lelah misalnya, aku capek. Apalagi sih biasanya kalau kita anak muda, kita anak muda biasanya ekspresinya apa? Capek, lelah, kesel. Itu doa bukan? Itu juga doa. Jadi keluhan itu juga doa, namanya personal prayer. Nah, kalau bangun pagi nih, pikiran kita biasanya apa? Mikirin, waduh cicilan gimana nih Mas? Paylater gimana nih hari ini? Istri mau kirim COD gimana nih? Ya kan misalnya contoh. Atau misalnya, wah hari ini gawat nih akan ada ujian dari guru misalnya kan gitu. Jadi kondisi pikiran pagi hari yang real itu biasanya apa? Keluh kesah atau syukur? Banyakan yang mana? Ngantuk. Misalnya ngantuk. Tapi ngantuk kan ada suara pikiran nggak di sini? Nah itu apa pikirannya? Mau tidur lagi. Nah, kalau hari Minggu boleh dong tidur lagi kan. Tapi hari biasa bisa nggak? Nggak bisa kan? Begitu nggak bisa, ya sekolah lagi, bener nggak? Nah itu kan jadi doa kan? Sehingga energinya jadi low, jadi turun. Begitu turun, akhirnya karena udah turun energinya, datang ke sekolah, ada aja yang bikin kita bete. Bener nggak? Teman ngatain kesel, apa guru ngomongnya nggak jelas dan segala macamnya. Itu karena kenapa? Karena di pagi hari udah diawali dengan energi yang low, negatif. Tapi kalau bangun pagi, yes! Oh, jarang kan? Yes gitu kan. Harinya ke sekolah gitu. Jadi, nah ekspresi pikiran kita setiap harinya itu adalah doa. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena banyak orang yang setiap harinya tidak sadar mengeluarkan isi pikirannya sehingga jadi doa. Jadi doa itu bukan hanya Allahu Akbar, bukan gitu aja. Gitu. Bahkan yang lebih masuk itu yang itu. Bapak kalau sholat berdoa, doanya dikabul nggak kira-kira? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Tapi kalau misalnya berkeluh kesah, dikabul nggak keluh kesahnya? Waduh hari ini kayaknya nih bakal macet nih. Gitu. Macetnya dikabulkan nggak? Terkabul. Waduh hari ini bakal ujian nih, kayaknya susah nih ujian. Ujian jadi susah nggak? Terkabul nggak? Terkabul. Jadi yang lebih banyak terkabul sebenarnya adalah doa yang personal. Makanya hati-hati gitu. Ya nggak? Mau ngedeketin siapa? Kayaknya susah nih. Jadi susah nggak? Jadi susah gitu. Tapi kalau gampang nih, kayaknya asik nih, bisa nih. Gitu. Oh gitu, gitu ya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang doa personal itu diabaikan, tapi dia yang paling banyak memberikan keterkabulan. Makanya di sini Allah berfirman, kita pakai ayat sedikit ya.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Doa yang mana nih? Doa yang personal. Karena dia pakai perasaan doanya, pakai emosi, pakai pikiran. Kalau Bapak sholat kan cuma Allahu Akbar. Lupa tadi bacaannya kan? Iya nggak? Habis itu Allah sujud apa segala macamnya. Lupa. Udah berapa rakaat? Nggak tahu, lupa. Tadi baca apa ya? Nggak tahu. Ya nggak? Banyak lupanya. Tapi kalau doa personal, wah ingat banget. Oke? Nah itu jadi kenapa kita butuh doa personal? Karena kita banyak tekanan dalam hidup. Ujian, ya nggak? Tuntutan orang tua, ya nggak? Ya kan? Terus apalagi pergaulan yang bikin bingung, ya? Terus ya gitu deh, banyak. Oke? Jadi buat kita nih sederhana ya. Kalau dalam doa yang formal kita nggak bisa leluasa berdoa, maka gunakan doa yang personal. Bebas. Boleh pakai bahasa apa? Apapun. Waktunya kapan? Terserah. Dalam keadaan apa? Bebas. Boleh di gereja? Boleh. Di masjid? Boleh. Di pasar? Boleh. Di lapangan? Boleh. Tuhan tidak membatasi dirinya kepada siapapun kalau dia mau terhubung. Kan keren kalau gitu kan? Gitu loh ya. Oke, jadi itu. Jadi doa personal kita dirangkai lagi, terutama pada saat bangun pagi dan sebelum tidur. Sebelum tidur jangan membawa doa-doa yang jelek. Wah, gue mimpi buruk nih kayaknya, kejadian mimpi buruk. Hati-hati. Gue mimpi ketemu dia. Gitu. Baru. Gue mimpi ketemu dia. Gitu. Tapi sekali kok nggak berhasil, Mas? Ya baru sekali, masa pengen langsung? Terus setiap malam diafirmasi. Oke? Cukup? Cukup, karena kita ada waktu buat makan sih. Ya. Pertemuan berikutnya baru kita dalamin doa yang kedua, yaitu canonical prayer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, thank you. Langsung. Masih ada janji. Nanti yang nganterin drivernya beda ya? Nggak apa-apa. Bukan Pak Min, nggak apa ya? Yang penting dianterin. Iya. Oke. Mulai Mas, Ke Bintaro masih? Bintaro.